Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Nah, saya ingin sharing berbagi dari salah satu tools ya, digital yang bisa kita gunakan untuk activity learning atau untuk membuat anak itu terlibat dalam pembelajaran kita. Biasanya kalau di dunia offline ya atau tatap muka kan biasanya kita sering membuat anak itu diskusi ya. Kita buat 4 kelompok, 5 kelompok, 6 kelompok dan seterusnya. Nah, kita akan mencoba diskusi itu yang biasa kita terapkan di kelas, kita coba di dunia digital. Ya, kita coba ya. Namanya toolsnya adalah ideaflip.com. Kita klik aja. Dan tampilan depannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ideaflip. Jadi ini adalah bagaimana peserta itu bisa menuliskan idenya dengan menggunakan sticky note ya, yang berwarna-warni. Jadi mungkin bisa menarik untuk siswa-siswi kita. Kita sign in dulu dengan Google ya, sign in with Google. Jadi kita nggak perlu mengisi form-form apapun, kita langsung masuk dengan akun Google aja. Kita ambil salah satu akun Google, emailnya, ini email kita ya, password email kita. Kemudian kita langsung masuk, nah di sini. Langsung ada instruksi untuk membuat papan yang pertama. Misalkan di sini saya mau membuat tentang active learning misalkan. Atau effective learning aja ya. Ini akan kita bahas di diskusi kali ini. Kemudian template-nya kita buat kalau ini ya, kalau git layout ini berarti kita akan membuat kotak-kotak ya, kayak kolom dan baris. Jadi anak mengisi di masing-masing baris ini. Misalkan pro kontra, misalkan dampak solusi, ya, menganalisis sesuatu ya, kita bisa gunakan kolom ini. Kalau yang breakout room ini berarti kita membuat grup. Nah, nanti kita bagi grup itu. Kelas kita bagi grup 1, 2, 3, 4 grup, 5 grup dan seterusnya. Kalau fishbowl conversation ini berarti bentuknya seperti ini. Nanti bentuknya duduknya seperti ini, lingkaran. Di dalamnya ada kelompok kecil. Nah, fishbowl ini artinya adalah yang diskusi itu yang ada di tengah lingkaran ini. Yang lainnya mendengarkan. Yang lainnya mengomentari. Ini namanya fishbowl. Nanti bisa bergantian, yang ada di dalam ini diskusi siapa, yang lain komentari mendengarkan. Atau silent brainstorm. Silent brainstorm ini papanya kosong, jadi membuat anak itu untuk mengeluarkan idenya masing-masing. Sebelum diskusi, anak mengeluarkan idenya dulu. Kenapa? Untuk menghindari anak yang pasif kan. Jadi anak harus menuliskan dulu idenya apa, lalu baru kita buat diskusinya di dalam grup. Kalau talking stick ini kita memberikan pendapat bergantian satu persatu. Nggak ada grup di tengah kecil ya. Misalkan searah jarum jam. Dari si Andi, dia nulis pendapatnya, Budi bergantian. Muter satu persatu. Yang lain bisa melihat atau mengomentari. Ya. Bisa juga digunakan untuk bisnis ini ya. Tentang idea flip ini. Misalnya untuk model kanvas, untuk menganalisis SWOT, ya, dan sebagainya. Nah, kita akan coba untuk yang namanya group discuss atau breakout group. Kita create di sini. Dan tampilannya untuk grup adalah seperti ini ya. Tampilannya. Oke, nah ada 6 grup. Nah, di IdeoFlip ini hanya ada bisa 6 grup. Mungkin kalau mau menambahkan bisa ditambahkan secara manual. Ya, di situ. Kalau misalnya kita gunakan 3 grup aja ya kita gunakan cukup 3 aja, yang lain diabaikan aja. Jadi langkah pertama adalah kita mengundang peserta, Caranya mengundang bagaimana? Tentunya dengan tombol ini kan, plus ini untuk mengundangnya. Nah, ini dengan mengundang email atau secara link. Nah, kalau mau mengundang dengan link berarti ini ada 4 ya. Apakah kita mengundang sebagai owning, kepemilikan seperti kita, atau editing, berarti mereka bisa mengedit, menghapus, menambahkan, semacam itu, atau hanya kontribusi, hanya menambahkan saja tapi nggak bisa mengedit, atau hanya melihat saja. Jadi ini statusnya ada 4 ini. Karena kita ingin mereka bisa berkontribusi, berarti kita klik ini, contribute. Nah, muncul ininya, linknya. Kita klik, nah, berarti kita copy pastekan aja di sini, link ini. Nah, kita copy ya.
Kita copy atau ini, oh ini copy link address. Dan copy link address baru kita pastekan ke peserta lainnya. Nah, di situ. Nah, nanti cara mainnya bagaimana? Ini kita bisa mindahkan dengan, kalau pakai laptop itu dengan ini ya, dengan mouse klik kiri itu kita bisa geser. Kita tekan klik kiri, kita geser-geser. Kalau pakai handphone juga bisa. Ya kita tinggal kita geser-geser aja dengan jari kita. Kalau mau nge-zoom, kalau pakai zoom out, zoom in ya. Kalau pakai HP berarti tinggal dicubit aja atau dibesarkan, dikecilkan. Nah, kalau pakai laptop pakai mouse, pakai scrollnya mouse itu. Nah, karena ini ada template-nya, kita hapus. Hapusnya bagaimana? Saya ulang ya. Hapusnya ini diklik 2 kali, klik 2 kali, terus kita buang. Klik 2 kali, kita buang. Karena kita sebagai pemilik, ya kita bisa menghapusnya. Tapi nanti anak-anak nggak bisa menghapus, karena hanya kontribusi ya. Kita hapus semuanya dulu. Nah, kita hapus. Nah, sudah terbentuk nih. Nah, misalkan kita mau menggunakan grup 1, grup 2, dan grup 3 saja. Ya kan? Terkait effective learning, atau mungkin grup 1, grup 2. Kita buat misalkan grup 1 membahas tentang, misalkan ini, coba bahas, ya pakai ini ya, kita pakai grup title ini ya. Nih, jadi kita bisa memilih mau pakai sticky note yang apa. Nah, ini sticky note ya. Ini untuk tulisan saja. Ini tulisan grup 1. Kita besarkan. Hapusnya klik 2 kali, hapus. Kalau sebagai kontribusi nggak bisa menghapus, berarti kita yang menghapusnya. Kalau misal mereka ada kesalahan, ya ini untuk garis. Nah, misalkan menghubungkan satu ide ke ide yang lainnya, atau panah juga bisa, semacam itu. Kita bisa menggunakannya. Kemudian ini grupnya, misalkan grup 1 membahas terkait active learning. Contoh active learning itu apa saja sih? Terus ini bahas tentang passive learning. Contoh passive learning itu apa sih? Ya kan, misalnya kita gunakan 2 grup aja di sini. Nah, ini ada apa namanya emoticon yang lainnya juga. Kita juga bisa menambahkan di sini file. Kita klik aja, kita bisa menambahkan gambar juga di sini. Oke, kita coba ya. Kita buat gambarnya. Misalkan gambar ini. Tambahkan gambar. Nah, kita juga bisa menambahkan gambar juga. Nah, ini sudah muncul ya. Masih loading. Nah, kita bisa menambahkan gambar juga di sini. Belum digital. Taksonomi ya. Dan kita bisa menambahkan yang lainnya. Oke ya. Tulis, kemudian kita minta peserta untuk menuliskan namanya di sini. Nah, ambil aja salah satu sticky note-nya, misalkan tulis namanya Andi. Oke, misalkan dia masuk di grup mana, tulis ini. Misalkan sini Ani. Dia masukkan di grup berdasarkan pengelompokannya dan seterusnya. Nanti tulisannya, jawabannya tulis saja di sini. Nah, untuk grup kan, tulis active learning itu apa? Misalkan dengan simulasi atau praktek. Oke. Nah, udah muncul kan? Nanti tinggal terkumpul semuanya di sini. Yang ini misalkan jawabannya passive learning, lihat video pembelajaran. Semacam itu. Oh ya. Nah, di sini kita ini ya, karena tool ini ada keterbatasan, jadi kita klik ini, saya ulangi ya, tools ini kita free trial. Free trial. Kenapa? Jadi free trial ini supaya kita bisa mengundang lebih banyak orang. Tapi kalau kita nggak menggunakan free trial-nya, kita hanya terbatas hanya sekitar 7 orang saja. Maka kita gunakan trial-nya. Kita klik aja trial-nya ini. Nah, jadi ini selama 1 bulan ya ternyata untuk trial-nya kan. Nah, jadi kita sudah bisa mengundang lebih dari 7 orang.
Saya pernah bisa sampai 20, 30, 50 itu bisa. Tapi kalau trialnya nggak diklik, nah, otomatis nanti ada keterbatasan terkait mengundang. Itu ya. Mungkin itu, nanti silakan nanti saya berikan linknya. Coba otak-atik di sini. Coba aja menggunakan HP sama menggunakan laptop. Kalau ada pertanyaan bisa komentar ya. Silakan. Jadi penggunaannya ya kalau misalkan beberapa kendala ya, kalau misalkan di layar HP itu putih aja, biasanya bisa jadi Google Chrome-nya perlu diupdate. Atau bisa jadi karena mungkin kita posisinya ada di sini kan, layar putih aja kan. Jadi kita geser-geser ke kiri, geser ke kanan, kita cari-cari. Karena bisa jadi kita ada di sini, layar kita putih. Karena tulisannya ada di sebelah kiri, nanti kan kita geser. Itu beberapa kasusnya. Mungkin itu aja dari saya cukup ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa memvariasikan metode belajar kita untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.